Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video presentasi kami tentang mekanisme akuntabilitas. Materi ini secara berturut-turut akan disampaikan oleh Bapak R. Jafar Sidik Permana, SPD, Rina Yulianti, SPD, dan Lucy Lolita, SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafar Sidik Permana, sini akan menjelaskan sedikit tentang dimensi akuntabilitas, yang dimana dimensi akuntabilitas dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada akuntabilitas kejujuran dan hukum, yang kedua akuntabilitas proses, yang ketiga akuntabilitas kebijakan, dan yang keempat akuntabilitas program. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum ini terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, akuntabilitas proses, prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan, sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, prosedur administrasi. Dan yang ketiga, akuntabilitas kebijakan, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Dan yang keempat, ada akuntabilitas program, yaitu apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya yang minimal. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme akuntabilitas birokrasi, di mana akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitasnya. Inilah beberapa alat akuntabilitasnya, antara lain yang pertama perencanaan strategis atau strategis plan, yang berupa rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan untuk setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dan sasaran kerja pegawai SKP untuk setiap PNS. Kemudian yang kedua, kontrak kinerja. Semua pegawai negeri sipil tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung. Kontrak atau perjanjian kerja ini merupakan implementasi dari peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Kemudian yang ketiga, laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kerja. Ya, kemudian yang ketiga itu ada laporan kinerja, yaitu laporan kinerja instansi pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan materi menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Lingkungan kerja yang akuntabel dapat terwujud dengan didukung oleh 9 unsur. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan yang dimaksud di sini adalah kepemimpinan yang mampu memberikan contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya untuk berkomitmen tinggi dalam bekerja. Hal ini akan mampu memberikan efek positif bagi orang-orang yang dipimpin untuk melakukan hal yang sama. 2. Transparansi. Transparansi penting untuk diwujudkan karena akan mampu mendorong komunikasi yang lebih baik antara kelompok internal dan kelompok eksternal. Juga mampu mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, transparansi diharapkan akan memberikan keyakinan dan kepercayaan pada masyarakat tentang institusi serta meningkatkan akuntabilitas keputusan. Ketiga, integritas.
Lingkungan kerja yang berintegritas akan memberikan kepercayaan dan keyakinan pada publik dan stakeholder pada institusinya. Keempat, responsibilitas atau tanggung jawab. Responsibilitas terdiri atas responsibilitas perseorangan dan institusi, di mana responsibilitas institusi lebih menekankan pada adanya pertimbangan kebaikan yang lebih besar dalam setiap pengambilan keputusannya. 5. Keadilan. Keadilan merupakan landasan utama dari akuntabilitas, karena ketidakadilan dapat merusak kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan pada kinerja menjadi tidak optimal. Keenam, kepercayaan. Lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. 7. Keseimbangan. Keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas diperlukan untuk mencapai lingkungan kerja yang akuntabel. 8. Kejelasan. Agar individu atau kelompok dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten pada suatu organisasi akan berakibat pada lingkungan kerja yang tidak akuntabel dan melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Selanjutnya, langkah-langkah menciptakan framework akuntabilitas. Framework akuntabilitas adalah kerangka kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang memiliki nilai akuntabilitas, sehingga segala kegiatan atau program menjadi terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada 5 langkah framework akuntabilitas. Yang pertama, menentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, memberikan laporan secara lengkap. Yang kelima, memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Langkah framework akuntabilitas yang pertama adalah menentukan tujuan dan tanggung jawab. Dilakukan melalui penentuan tujuan dari rencana strategis organisasi, mengembangkan indikator, ukuran, dan tujuan kinerja, serta mengidentifikasi peran dan tanggung jawab individu dalam organisasi. Akuntabilitas melekat pada personal atau individu. Artinya, tiap-tiap individu memiliki tanggung jawabnya masing-masing, seperti halnya seorang guru. Sebelum melakukan pembelajaran di kelas, tentunya telah menentukan tujuan pembelajaran apa yang akan dilakukan, menetapkan indikator, dan rencana pembelajaran secara jelas dan terarah. Langkah framework akuntabilitas yang kedua adalah merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Tercapainya tujuan harus didasari oleh rencana yang akan dilakukan. Dapat dilakukan dengan mengidentifikasi program atau kebijakan, siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilaksanakan, biaya yang dibutuhkan, serta identifikasi terhadap sumber daya untuk mendukung program. Sebagai contoh, sebagai seorang guru, kita telah menentukan rencana pembelajaran untuk 1 tahun pelajaran, 6 bulan pelajaran, maupun dalam 1 kali pertemuannya, didasarkan pada analisis berapa lamanya waktu efektif pembelajaran, daya serap peserta didik, dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Langkah framework akuntabilitas yang ketiga adalah melakukan implementasi monitoring kemajuan. Rencana yang telah dibuat tentunya harus diimplementasikan atau dilaksanakan untuk mengetahui adanya hambatan atau tidak dalam pelaksanaan. Setiap implementasi, baik itu bersifat harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, harus dimonitoring kemajuannya. Contohnya, guru menerapkan pembelajaran dengan strategi tertentu, baik model, metode, ataupun media pembelajarannya. Pada saat pelaksanaan, guru melakukan observasi untuk mengetahui bagaimana strategi yang ditetapkan tersebut memberikan dampak atau tidak pada proses pembelajaran. Langkah framework akuntabilitas yang keempat adalah memberikan laporan secara lengkap. Kemajuan suatu program harus dibarengi dengan laporan yang lengkap,
mudah difahami, dan tepat waktu. Laporan tersebut bisa berupa dokumentasi tertulis ataupun lisan, tergantung kondisi. Sukses atau gagalnya program harus dilaporkan secara lengkap dan transparan. Laporan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat berupa jurnal hasil pembelajaran yang berisikan kegiatan selama proses pembelajaran, apa yang menjadi faktor pendukung maupun penghambatnya, serta cara untuk menyelesaikannya. Langkah kelima, framework akuntabilitas adalah melakukan evaluasi dan masukan perbaikan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah program tersebut berhasil atau tidak. Adanya masukan perbaikan atau feedback yang baik dan solutif dapat memperbaiki kinerja yang dilakukan. Sebagai seorang guru, evaluasi yang dilakukan tentunya adalah evaluasi pada pembelajaran yang dapat dilakukan dengan memberikan tes hasil belajar. Berdasarkan evaluasi, guru dapat mengetahui apakah strategi atau program yang dilaksanakan berhasil atau tidak, sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat untuk menanganinya. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang mekanisme akuntabilitas. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.